Malapo dengan NIM 2411029 kelas AS2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan Bapak Wira yang kemarin. Berikut adalah penjelasan singkat yang saya tangkap dari materi kemarin, yaitu mengenai division of power dan separation of power. Yang pertama, division of power itu pembagian kekuasaan, mengacu pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau antara berbagai tingkat pemerintah, misalnya pusat, provinsi, dan kota. Yang kedua adalah separation of power atau pemisahan kekuasaan, mengacu pada pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang utama, yaitu legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif, penegak hukum atau peradilan. Tujuan ini untuk mencegah terpusatnya kekuasaan dan menjaga keseimbangan checks and balance. Keduanya bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi berlaku di level dan konteks yang berbeda. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ketiganya ini bisa bekerja sama, yaitu contohnya seperti legislatif membuat dan menetapkan undang-undang, dan eksekutif melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan, sedangkan yudikatif menegakkan hukum dan keadilan melalui peradilan dan menyelesaikan sengketa hukum dan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Ketiganya saling mengawasi dan menjaga keseimbangan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang kita masuk kepada hierarki perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hukum tertinggi dasar semua peraturan. Yang kedua, ketetapan MPR yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, UU atau Perpu. UU ini dibuat DPR dan Presiden. Perpu dibuat Presiden saat darurat. Yang keempat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima, Perpres, peraturan Presiden. Ini untuk melaksanakan PP atau tugas Presiden. Yang keenam, Perda, yaitu peraturan daerah dibuat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Makin tinggi dalam hierarki, makin kuat kedudukannya dalam hukum. Sekarang kita masuk kepada macam-macam pengadilan di Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum, mengadili perkara pidana dan perdata. Contohnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama, mengadili perkara perdata tentu bagi umat Islam, seperti perceraian, warisan, wakaf, dan lain-lainnya. Contohnya pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer, mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer atau umum. Contohnya pengadilan militer dan pengadilan militer. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, mengadili sengketa antara warga negara atau organisasi dengan pejabat pemerintah terkait keputusan administratif. Contohnya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tata usaha tinggi tata usaha negara. Yang kelima, peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Contohnya pengadilan tipikor, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan yang keenam, Mahkamah Konstitusi, mengadili perkara konstitusi seperti uji UU terhadap UUD, sengketa hasil pemilu, dan sebagainya. Yang ketujuh, Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi membawahi seluruh peradilan kecuali MK. Setiap jenis pengadilan memiliki fungsi dan kewenangan sesuai bidang hukumnya. Sekian penjelasan